Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa rabbana zidna ilma. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Syariah Wali Center dalam kajian tadabbur ayat-ayat waris. Insyaallah pada pagi hari yang cerah ini kita akan sama-sama belajar, mempelajari dan tentunya mengambil pelajaran dari ayat-ayat tentang kewarisan Islam. Dan hari ini kita akan fokus di surah An-Nisa ayat ke-6. Setelah kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memberikan harta-harta kepada anak yatim, tentunya harta mereka. Kemudian di ayat berikutnya setelah ada perintah ada larangan. Perintahnya menunjukkan keumuman, tapi larangannya menunjukkan kekhususan. Wala tu'tus sufaha. Kalau seandainya yang menerima harta itu dalam keadaan sufaha, bisa jadi mungkin hilang akal atau belum balik, atau keadaan yang lainnya seperti sifat boros, atau mungkin dia ada sifat buruk seperti penjudi dan sebagainya, maka dilarang oleh Allah SWT untuk memberikan harta-harta tersebut kepada mereka. Wala tu'tus sufaha. Namun di sini pada hari ini kita akan belajar di surah An-Nisa ayat ke-6 tentang kapankah kita saat yang tepat memberikan harta-harta anak yatim ini supaya mereka bisa memanfaatkan dengan baik. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, yaitu pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Sahabatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ini ayat mengajarkan kepada kita tentang etika, ya. Kapankah saat yang tepat kita memberikan harta-harta anak yatim? Di sana sebelum kita memberikan harta mereka ini ada istilahnya ujian, ibtila. Wabtalul yatama, kita uji apakah mereka sudah cakap atau belum. Karena di awal
Di ayat sebelumnya Allah larang wala tu'tus sufaha, jangan engkau berikan harta itu kepada sufaha. Nah, tapi kalau seandainya kelompok sufaha ini sudah berubah dengan kedewasaannya, dengan balik akilnya, maka disinilah kita uji mereka apakah sudah mahir, apakah sudah pandai dalam mengolah harta ataukah belum. Maka pada para wali harta dianjurkan, bahkan diwajibkan kepada mereka untuk menguji mereka, sudahkah mereka mahir atau sudahkah mereka cakap dalam pengaturan atau manajerial keuangan. Kalau sudah dirasa cukup cerdas, ya, cukup cakap, maka saat itulah kita berikan hak mereka itu. Baik, saya bacakan beberapa tafsir. Insyaallah di sini akan saya bacakan Aisarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau adalah mudaris, ya, dari Masjid An-Nabawi. Ada beberapa kosakata yang pertama kali harus kita pahami. Yang pertama pada kalimat wabtalul yatama, artinya adalah ujilah anak-anak yatim. Maksudnya apa? Ujilah anak-anak yatim supaya kalian tahu apakah mereka telah layak dan sanggup membelanjakan harta dengan baik ataukah belum. Kemudian kalimat balagun nikah, artinya adalah di mana yang tadinya kondisinya atau keadaannya yatim, lemah, belum cakap, tapi ketika sudah balagun nikah, maksudnya adalah mencapai usia pernikahan, atau juga maknanya adalah sudah masuk akil balik. Bisa jadi mungkin tanda-tandanya secara fikih untuk kaum Adam atau laki-laki dengan ihtilam, yaitu bermimpi atau mimpi basah keluar sperma, dan untuk perempuan itu bisa dengan tanda keluar darah haid, maka di sana sudah dikatakan balik dan sudah dikatakan balagun nikah, mencapai usia pernikahan. Berikutnya adalah kalimat anastu, artinya adalah kalian melihat kedewasaan ketika mereka membelanjakan harta. Nah, di sini jangan sampai kita ini kurang tepat atau salah tepat, salah sasaran memberikan harta kepada mereka, tetapi mereka belum cakap. Ya, maka ketika mereka sudah anastum, kita nilai mereka sudah pandai dan cukup dewasa dalam membelanjakan harta, maka berikanlah hak-hak mereka kepada mereka itu. Kemudian kalimat israfan wa bidaran. Ada dua kalimat di sini. Pertama al-israf, yang kedua al-bidar. Al-israf artinya adalah menggunakan harta tanpa kebutuhan penting. Nah, ini karena ketidakcakapan, karena kekurangan dewasa, maka bisa jadi israf, yaitu apa? Membelanjakan harta yang sia-sia. Ya, mungkin untuk hura-hura, untuk poya-poya. Ini dikhawatirkan kalau belum cakap, maka harta-harta tersebut dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Begitupun bidar. Al-bidar adalah bersegera dengan cepat untuk memakan harta para yatim sebelum berpindah tangan kepada mereka setelah mereka mencapai kedewasaan. Nah, ini kecurangan, ya. Kecurangan yang terjadi dari para wali harta, ya, yang haus akan harta, mungkin ya hubud dunianya atau cinta dunia tinggi atau besar, maka dia melakukan bidara, yaitu segera memakan harta anak yatim sebelum mereka nyampe usia dewasa. Kalau sudah dewasa mungkin anak yatim ini akan istilahnya itu meminta haknya. Ya, maka sebelum datang usia kedewasaan mereka, para wanita ini melakukan kecurangan berupa bidaran, bersegera memakan harta sebelum saatnya berpindah tangan kepada anak-anak yatim tersebut. Kemudian kalimat faliyasta'fif artinya adalah mencukupkan diri dari memakan harta yatim. Ini kepada wali harta yang Allah takdirkan, ya, kecukupan, kekayaan, kelimpahan harta, maka ketika Anda, ketika bapak atau ibu atau saudara di sini diamanahkan menjadi wali harta, maka faliyasta'fif. Ketika ayah bunda di sini merasa cukup dengan yang dimiliki dan bahkan lebih kaya dan diamanahkan mengelola harta anak yatim,
maka Allah mengatakan di ayat ini falyasta'fif. Jangan sampai kita ini memakan ya atau mencukupkan atau menahan diri dari memakan harta anak yatim. Berikutnya adalah kalimat falyakul bil ma'ruf. Ini perintah untuk wali harta yang keadaannya miskin. Kalau tadi wali harta yang kaya, maka anjurannya falyasta'fif, menahan diri untuk tidak memakan. Kondisi kedua, ketika wali hartanya dalam keadaan miskin, maka Allah mengatakan falyakul bil ma'ruf. Nggak apa-apa, boleh ya. Boleh bagi wali harta, mungkin pamannya, tantenya, atau siapapun yang diamanahkan mengolah harta anak yatim. Ketika yang pengelola ini dalam keadaan miskin, maka boleh memakan harta anak yatim tersebut dengan cara apa? Ma'ruf, dengan cara patut ya, tidak tidak melampaui batas. Falyakul bil ma'ruf. Makanlah harta mereka sekedar kebutuhan yang mendesak. Wa kafa billahi hasiba. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengawas, maka bersaksilah untuk para anak yatim. Maka kepada wali harta jangan sampai melakukan dosa, melakukan kecurangan, karena Allah kafa billahi hasiba. Allah yang maha menghisab, Allah yang maha mengawasi. 1 rupiah pun yang kalian makan dari harta anak yatim akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ayat tersebut? Maknanya adalah adapun ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menguji para yatim tatkala mencapai umur usia dewasa atau mendekati balik dengan cara diberikan harta dan diperintahkan untuk menjual atau membeli sesuatu. Ini cara ujiannya. Jadi cara mengujinya adalah panggil anak yatim tersebut, kita kasih duit, kita kasih uang, kemudian suruh jualan. Nah, dia pandai nggak? Bisa nggak bertransaksi, memilah mana uangnya, nominalnya berapa, pengurangannya, pengaliannya. Kalau sudah dirasa cukup, maka sudah saatnya kita berikan hak-hak anak yatim ini kepada mereka. Jika mereka dapat menggunakan harta dengan baik, maka serahkanlah harta para yatim ini kepada diri mereka dan bersaksilah akan hal itu untuk mengantisipasi jikalau di antara mereka ada yang berkata, hartaku belum diberikan kepadaku. Nah, maka Allah berfirman, wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah Maha Penjaga, pengawas dan pendamping. Allah melarang untuk memakan harta secara boros, terburu-buru sampai mereka besar, yakni haram bagi kalian para wali anak yatim untuk memakan harta mereka melebihi kadar kebutuhan dan bergegas memakannya saat mereka belum besar, agar harta para yatim itu berpindah kepadanya. Nauzubillah ya. Dan memberikan rambu-rambu yang paling lurus dan paling baik dalam menafkahkan harta anak yatim, seraya berfirman, wa man kana ghaniyan. Ini bagi para wali harta. Barang siapa di antara kalian wahai wali harta yang dalam keadaan kaya ya, maka merasalah cukup dan tidak mengambil sesuatu pun dari harta anak yatim ya. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang wali hartanya dalam keadaan fakir, maka dibolehkan makanlah secara ma'ruf. Yang demikian adalah dengan meminjam harta para yatim dan mengembalikannya saat lapang. Apabila sang wali adalah seorang yang fakir, maka boleh baginya dihitung sebagai upah seperti layaknya para pekerja. Bila mana si wali adalah orang kaya, maka bertugaslah secara cuma-cuma dan imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tiadalah menyia-nyiakan pahala orang yang beramal saleh. Ini kesempatan besar bagi para wali harta anak-anak yatim. Jika dalam keadaan kaya, maka tahan diri untuk tidak memakan dan ikhlas karena Allah, mengelola harta anak yatim ini dengan mengharap balasan pamrih dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika wali harta ini dalam keadaan miskin, maka dibolehkan untuk meminjamnya atau dibolehkan untuk memakannya sekedar ya dalam keadaan mendesak atau mungkin dia dalam keadaan butuh gitu kan ya, maka dibolehkan ibaratnya atau bisa jadi ini sebagai upah mengatur harta anak-anak yatim.
Kira-kira apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama adalah wajib diadakan pengujian sebelum harta diserahkan kepada si yatim. Tidak akan terjadi penyerahan harta sebelum terlaksananya ujian. Ya, kepada ayah bunda yang hari ini diamanahkan menjadi wali harta dari anak yatim, kalau anak yatimnya sudah nyampe balagun nikah, maka ujilah mereka. Ya, ujilah mereka sudahkah cakap ataukah belum. Tadi dengan cara apa? Memberikan uang untuk dibelanjakan atau bertransaksi atau berbisnis supaya terlihat kecakapan mereka dalam transaksi atau mengelola keuangan. Yang kedua pelajarannya adalah wajibnya mengadakan persaksian saat menyerahkan harta yatim kepada pemiliknya setelah mereka mencapai usia balik dan dewasa. Ini pentingnya saksi. Ya, saksi dalam syariat Islam adalah dua laki-laki yang adil. Ya, maka bagi para wali harta menyerahkan catatannya. Ketika selama pengolahan dipakai untuk kebutuhan anak yatim, mungkin sekolahnya, mungkin kebutuhan makannya, mungkin kebutuhan kesehatannya, silakan tercatat semuanya. Dan ketika sudah sampai masa balik mereka, maka catatan tersebut diserahkan sebagai laporan. Ya, selama ini aset tersebut berputarnya kemana? Nah, ini laporannya sangat akurat, tercatat dan diberikan saat penyerahan itu dan disaksikan dua saksi yang adil. Pelajaran ketiga adalah haramnya memakan harta anak-anak yatim secara mutlak. Ya, nggak boleh. Ya, walaupun tadi ada kelonggaran ya bagi wali harta yang keadaan miskin, tapi secara umum itu adalah diharamkan memakan hak-hak mereka. Ya, wala tu'tu sufaha. Ya, jangan sampai kita memberikan kepada sufaha, tetapi di sana ada larangan bagi para wali harta jangan memakan. Ya, faliyasta'fif, hendaklah kita menahan diri untuk tidak memakan harta anak yatim. Karena di ayat ke-10 Allah mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nar. Nanti kita bahas betapa kejamnya, betapa pedihnya siksaan bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, baik itu rekayasa, manipulasi, ya, data yang dipalsukan dan sebagainya. Hati-hati, takutlah, bertakwalah wahai para wali harta yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengolah harta mereka. Takutlah kalian jangan sampai berbuat zalim dalam mengolah harta anak-anak yatim. Pelajaran terakhir adalah apabila sang wali adalah seorang yang kaya, maka tidaklah diperkenankan mengambil harta yatim sepeser pun. Ya, nggak boleh, karena ini keumuman larangan. Tapi jikalau dia adalah seorang yang miskin atau fakir, maka dibolehkan untuk meminjamnya dan mengembalikannya saat sanggup. Ya, jadi kalau wali harta ini miskin, boleh memakannya dengan akad pinjaman. Dan kalau minjam berarti dia harus mengembalikan ketika dia dalam keadaan lapang. Ya, andai kata dibutuhkan pekerja untuk mengurus yatim, dibenarkan untuk sang wali agar mengambil upah yang layak. Atau dibolehkan juga wali harta yang yatim ini, yang miskin ini, mengambil aset yatim ini sepatutnya atau sewajarnya sebagai upah dari pengelolaan harta yang ada. Itulah aturan Allah Subhanahu wa taala tentang perwalian, wali harta untuk anak-anak yatim. Namun di sini pertanyaan kedua adalah wali asuh, ya. Siapakah yang menjadi wali asuh dari anak yatim? Walaupun di ayat ini tidak dikatakan dan tidak dibahas tentang siapakah wali asuhnya, yang dibahas hanya wali hartanya, tapi setidaknya banyak keterangan sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang perwalian dalam pengasuhan dari anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Yang pertama dilihat kondisinya. Kalau seandainya yatim ini masih dalam usia persusuan, berarti usia 2 tahun ke bawah, gitu kan ya, maka pengasuhan diserahkan kepada ibunya, ya, kepada ibu dari anak ini. Kalau seandainya si anak tersebut masih dalam masa
persusuan usia 2 tahun ke bawah. Tapi kalau seandainya setelah lewat usia persusuan, misalkan ayahnya meninggal, anaknya usia 3 tahun, nah, ini kan sudah lewat persusuannya. Nah, maka di sini bagi si ibu tidak wajib, tapi sifatnya adalah kebaikan si ibu. Kalau mau mengasuh maka itu merupakan kebaikan. Tapi kalau belum di usia menyusui, itu wajib bagi si ibu mengasuh anak tersebut. Tapi kalau sudah lewat usia persusuan, maka ini hanya berupa kebaikan saja. Maka silakan, bisa jadi mungkin dari pihak keluarga suami almarhum yang meninggal itu bisa mengambil alih pengasuhan dari anak yatim ini. Tapi kalau si ibu dari anak ini ingin mengasuhnya, maka ini adalah sebuah kebaikan, ya, sebuah amal soleh bagi ibu tersebut. Karena kewajibannya gugur. Nah, jadi bedakan antara kebaikan dan kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan tentu berpahala, tapi kalau kewajiban ditinggalkan berdosa. Nah, jadi kalau ada seorang ibu, anak yatimnya masih dalam keadaan menyusui dan dia tidak mau mengasuhnya, ini dosa. Karena masih wajib bagi si ibu mengasuh anak yatim tersebut yang masih dalam usia persusuan. Tapi kalau sudah lewat usia persusuan, maka kewajibannya hilang, yang ada kebaikan. Maka bagi si ibu tersebut, jika mengambil mengasuh anak tersebut, maka kebaikan bagi si ibu. Tapi jika pun tidak, maka tidak berdosa. Ya, maka diserahkan kepada keluarga almarhum suami dari anak yatim yang meninggal tersebut. Kemudian kalau seandainya misalkan si ibu ini menikah lagi, maka sudah lepas kewajibannya itu. Karena si ibu tersebut, perempuan tersebut, dia harus wajib patuh taat kepada suami yang baru. Nah, maka pengasuhan anak tadi diserahkan kepada keluarga suami yang meninggal yang pertama. Tapi kalau si ibu tadi masih mau ngambil, maka itu pun dinilai kebaikan bagi si ibu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini pengasuhan atau perwalian asuh dari anak-anak yatim sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, untuk menjadi orang-orang yang amanah, ya. Harus semangat bagi ayah bunda dan sahabat-sahabat yang ada peluang, kesempatan mengelola anak yatim hartanya, maka kesempatan bagi ayah bunda dan sahabat-sahabat. Karena Rasul mengatakan dalam sabdanya, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang-orang yang mengurus anak yatim, orang-orang yang mengayomi, mengelola harta pun ini termasuk pengayoman. Maka pahalanya dicatat kahataini fil jannah, berdampingan bersamaku, kata Rasulullah, di surga nanti. Ini luar biasa ya bunda. Ketika ya bunda dan sahabat-sahabat di sini menjadi wali harta anak yatim dan amanah, jujur, benar melaksanakannya, maka pahalanya tidak hanya di surga, tetapi berdampingan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kesempatan untuk ayah bunda yang ada peluang untuk membina atau mengasuh atau mengelola harta anak yatim, jangan takut karena ada aturannya, ya. Tapi jika ayah bunda, ya, yang diamanahkan menjadi wali harta ini dalam keadaan kaya, alhamdulillah, maka tahan untuk tidak memakan, ya. Tapi boleh aja kita investasikan, boleh saja, ya. Tetapi ingat, ketika untung bagi hasil, ketika rugi, maka si yatim ini tidak menanggung kerugiannya. Karena yatim ini nggak bisa diambil keputusan, ya, nggak bisa diambil keputusan. Maka sebaiknya disimpan saja, kemudian dijaga, dicatat pengeluarannya. Kalau mau dikembangkan, coba berisiko nggak. Kalau risiko tinggi nggak usah. Tapi kalau resikonya mungkin tidak terlalu tinggi, maka wali harta boleh menggunakan harta tersebut sebagai investasi. Tetapi dengan catatan ketika rugi harus berani untuk mengganti full, ya, seutuhnya. Wallahu a'lam. Ini ketika akan dikelola dengan investasi. Bagi wali harta yang dalam keadaan miskin, maka bersabarlah, di sana ada pahala mengurus yatim, dan yang kedua ada kelonggaran, dibolehkan untuk menggunakan harta anak yatim tersebut sewajarnya, sepatutnya, atau dalam keadaan mendesak, atau boleh meminjamnya untuk nanti dikembalikan, atau memakannya sebagai upah imbalan dari pengurusan harta tersebut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita menjadi orang-orang yang mengkafalah, melindungi, menjaga, mengayomi anak yatim, sehingga anak yatim ini ketika sudah masuk usia balik,
maka harta hak mereka kita berikan dan menjadi anak yang saleh soleha, bisa menjadi mengabdi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari tadabbur surah An-Nisa ayat ke-6, tadabbur ayat waris. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syariah Wadi Center, harta berkah, keluarga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.